Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Buku ini tidak banyak berisi kata-kata. Kinmu membaca sekilas, dan banyak ide baru tentang pengembangan jiwa muncul di pemikiran. Raja Iblis Dutian mengatakan kepadanya bahwa buku itu berisi keajaiban Youdu, yang tampaknya merupakan perintah untuk memanggilnya. Ketika aku berbicara, setidaknya 1 dari 10 benar. Ketika Raja Iblis Surga berbicara, hanya 1 dari 100 yang benar. Kinmu berpikir dalam hati, dari semua yang dia katakan padaku, hanya kalimat dalam bahasa Youdu itu yang benar. Yang lainnya salah. Ia memikirkannya dengan saksama, dan jika ia dapat sepenuhnya memahami makna mendalam dari kata-kata di dalam buku tersebut, ia memang dapat memahami beberapa mantra yang berhubungan dengan jiwa. Namun, kata-kata di dalam buku ini lebih penting untuk memperkuat jiwa. Dan mantra yang berhubungan dengan jiwa hanyalah hal sekunder. Kinmu menghafal kata-kata dalam buku itu, menutup buku dan bermeditasi, mencoba memahami misteri kata-kata dalam buku itu. Mencoba memahami mantra yang berhubungan dengan jiwa. Ada mantra-mantra yang berhubungan dengan jiwa dalam Sutra Dayu Tianmo. Penyihir Agung Kerajaan Mandi juga memiliki mantra di bidang ini. Ada juga 8 gaya suara petir yang diwariskan kepadanya oleh Guru Ma, dan segel kebebasan agung dari klan iblis, yang semuanya memiliki metode luar biasa untuk menyasar jiwa. Keterampilan pemandu jiwa dari Sekte Jiuyu merupakan kekuatan magis yang paling menonjol di antara semuanya. Kalau membaca dengan teks di buku ini, pasti lebih dahsyat lagi. Kinmu berpikir cukup lama, lalu perlahan berjalan mengelilingi halaman sambil memberi isyarat sambil berjalan. Ia mencoba menerapkan prinsip-prinsip teks Youdu ke dalam jurus pemurnian udara jiwa yang sinar matahari. Pemurnian udara jiwa yang sinar matahari adalah salah satu dari 8 gaya suara petir. Keterampilan tempur paling maju dalam Sutra Mahayana Tathagata. Teknik ini sangat kuat dan dahsyat, dan telah dikembangkan secara ekstrim oleh para Tathagata berikutnya. Hampir mustahil untuk ditingkatkan. Namun kini, Kinmu sedang menyempurnakan jurus ini. Ia belum pernah mengamalkan Sutra Tathagata Mahayana. Tetapi sejak ia menggabungkan Sutra Dayu Tianmo dengan 3 dan Gong Tubuh Tiran dan menyatukan jurus-jurusnya, kekuatan 8 jurus suara petir menjadi semakin kuat. Dan tidak kalah dengan Sutra Tathagata Mahayana. Ia melatih setiap gerakan berulang kali, melancarkan pukulan demi pukulan. Induk dari tinju itu adalah segel hati, dan segel hati itu adalah matahari. Setiap kali ia melancarkan pukulan, terdengar gemuruh guntur dan terik matahari. Ia mencerminkan jiwa yang dan kekuatannya perlahan meningkat. Jurus Rizao Yangun yang dipraktikkan di udara tidak berpengaruh pada tubuh fisik. Meskipun sangat kuat, jurus itu hanya menyerang jiwa. Kinmu berlatih berulang kali. Dan perlahan-lahan jejak api muncul dari sekitarnya. Api itu berbeda dari api biasa, melainkan api karma yang membakar jiwa. Setiap pukulannya dipenuhi api karma. Perlahan-lahan, api karma itu semakin kuat, berubah menjadi matahari merah yang menyala di sekitar CM. Semakin dia bertengkar, semakin nyaman dia. Ia tak kuasa menahan diri untuk terus meraung. Tiba-tiba, ia melancarkan pukulan. Matahari raksasa meledak di langit, dan api berkobar ke segala arah. Api karma menyegel seluruh halaman. Kinmu berhenti dan mengembuskan napas panjang. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di hatinya. Ia membuka pintu dan melihat penguasa Aula Pedang berjalan cepat ke arahnya. Jian Tang,
Ada apa terburu-buru? Tanya Qin Mu mengundangnya masuk. Raja Lu terluka. Wajah Master Balai Pedang tampak serius, dan ia berkata dengan suara berat, dia sedang bersamaku sekarang. Raja Lu Tian ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Kondisinya sedang tidak baik. Jantung Qin Mu berdebar kencang dan dia berjalan di halaman rumahnya bersamanya. Guru, saya malu datang menjenguk Anda yang terluka. Luka saya cukup serius dan saya tidak bisa menyambut Anda. Lu Tianwang berbaring di tempat tidurnya, berjuang untuk bangun, tetapi tidak berhasil, dan berkata dengan malu. Qin Mu mengulurkan tangannya dan berjalan maju untuk memeriksa luka-lukanya, sedikit mengernyit. Pakaiannya compang camping, dan ada noda darah di rambut dan janggut putihnya. Luka Raja Lu lebih parah dari luka Tuan Nasional Yan Kang. Dia pasti terluka dalam pertarungan beberapa melawan pemimpin yang kuat. Luka-lukanya bukan hanya fisik saja, melainkan juga jiwa terluka. Jiwa pun terluka parah. 7 harta karun ilahi agungnya semuanya mengalami pukulan yang hampir menghancurkan. Janin rohnya telah membatu, 3 dari Dewa 5 elemen telah hancur. Hanya 2 pilar dewa yang tersisa di harta karun ilahi 6 harmoni, harta karun ilahi 7 bintang, harta karun ilahi manusia surgawi, dan harta karun ilahi kehidupan dan kematian semuanya hancur. Dan jembatan terbang di harta karun ilahi jembatan ilahi telah rusak. Kalau cuma luka-luka ini, mungkin tidak apa-apa, tapi intinya dia sudah tua dan kondisi fisiknya sudah tidak sebaik dulu. Sulit bagi tubuhnya untuk menahan jiwa yang hampir hancur. Lu Tianwang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, saya telah menemukan keberadaan Qian Tianwang. Jangan bicara dulu. Qin Mu mengeluarkan 2 botol ambergris dan menggunakannya untuk mengobati luka fisiknya. Kemudian, ia menyuruh Lu Tianwang minum 1 botol. Setelah ragu-ragu sejenak, ia menuliskan daftar ramuan obat dan mengirim Master Balai Pedang ke perbendaharaan untuk menyiapkan resepnya. Mengenai apakah ramuan ini dapat menyembuhkan Lu Tianwang, dia tidak tahu. Skenario terbaiknya adalah ia akan lumpuh, dan skenario terburuk, Tuan Balai Pedang segera pergi. Luka fisik Lu Tianwang sudah agak pulih, namun luka jiwa dan rohnya bahkan lebih parah. Ia tersentak dan berkata, Qian Tianwang sudah mati. Aku sedang menyelidiki keberadaannya. Dan seseorang mengambil pakaiannya dan memancingku di sepanjang jalan, tetapi akhirnya aku disergap. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang menyiapkan penyergapanmu? Mereka tidak menunjukkan wajah mereka, tapi aku mengenali kekuatan magis mereka. Tubuh Lu Tianwang mengejang saat luka meletus, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengayunkan gigi dan bertahan, rambut putihnya bergetar bersama tubuhnya. Ia terkekeh dan berkata, mereka mengincar metode transmisi agama suci saya. Guru, saya tidak bisa lagi membantu Anda. Saya malu dengan ajaran leluhur saya, jangan khawatir. Kamu tidak akan mati, dan kamu tidak akan cacat. Mata Qin Mu berkedut, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kau mati, aku akan menarikmu keluar dari Netherworld. Salah satu orang yang menyakitiku adalah pejabat tinggi di istana kerajaan. Tubuh Lu Tianwang kembali tenang. Aku mengenali tekniknya. Itu adalah teknik Zen Lingbao tak tergoyahkan. Di antara para pejabat tinggi istana, guru besar putra mahkota, Sun Nanda, telah menyempurnakan teknik ini hingga tingkat ekstrim. Ia duduk di atas 1000 pagoda, dan lingbaunya tetap tak bergerak. Qin Mu bergerak cepat, tangannya bergerak dan menunjuk ke arah Lu Tianwang. 10 jarinya menari-nari, meninggalkan serangkaian bayangan di udara, dan dalam sekejap ia menyegel jiwa Lu Tianwang di dalam tubuhnya,
mencegah keselamatan meninggalkan tubuhnya. Dia menggunakan seni pencipta setan yang digunakan oleh para master sekte setan untuk menguliti orang dan membuat pakaian, tetapi di tangannya itu adalah metode penyelamatan nyawa. Meskipun Raja Lutian telah menyegel 3 jiwa dan 7 rohnya, tetap saja sulit menghentikan kecenderungan jiwa dan rohnya yang hancur. Guru, meskipun Anda seorang dokter ajaib, Anda tidak dapat menyelamatkan mereka yang ditakdirkan untuk mati. Lutian Wang tersenyum, bangkit dari tempat tidur dengan gemetar dan duduk di depan aula. Wajahnya memerah saat ia tersenyum dan berkata, "Jangan buang-buang energimu. Jiwaku akan segera lenyap, dan jembatan suci telah runtuh. Aku tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Kupikir setelah leluhurku wafat, aku akan dapat membantu para pemimpin dan menghidupkan kembali agama suci. Aku tak membayangkan aku tak akan hidup untuk melihat hari itu." Terdengar suara gemuruh yang runtuh dari tubuhnya. Jembatan ilahi dan harta ilahinya mulai runtuh tanpa dukungan jembatan ilahi. Jembatan ilahi yang runtuh menghancurkan harta karun ilahi kehidupan dan kematian, dan kemudian menghancurkan harta karun ilahi surga dan manusia, dan lapisan demi lapisan harta karun ilahi runtuh. Qin Mu memenuhi duka. Saat ini, bahkan jika Master Balai Pedang kembali dengan obatnya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Api yang berkobar membakar tubuh Raja Lutian Wang, dan jiwa terkoyak. Perobekan ini tak terelakkan. Luka-lukanya terlalu parah, dan kerusakan jiwa bahkan lebih parah lagi. Ia hampir mati. Jika jiwa tercerai-berai, ia tak akan bisa memasuki dunia bawah. Jika jiwa tercerai-berai, bahkan hantu pun tak akan mampu melakukannya. Api suci yang berkobar akan membakar sisa-sisa tubuhku. Lutian Wang berkumpul di tengah kobaran api. Hidup dan mati tak terduga, dan perpisahan tak terelakkan. Aku takkan bisa melihatmu menjadi guru suci. Aku sungguh ingin kembali ke Gunung Senglin dan melihat guru suci lagi. Aku mendengar suara penebang kayu menebang kayu. Orang tua itu berbaring di dalam api dan tersenyum, "Guru, saya sangat kedinginan." Qin Mu mengulurkan telapak tangannya, ingin meraih tangan lelaki tua itu, tetapi yang disentuhnya adalah segenggam abu terbakar. Api yang berkobar perlahan-lahan padam, meninggalkan abu berwarna putih keabu-abuan. Di luar, langkah kaki Master Balai Pedang terdengar, membawa kantong-kantong obat besar dan kecil. Qin Mu berbalik dan berkata dengan nada kaku, "Balai Pedang, kami tidak diperlukan lagi. Raja Lu sudah wafat." Kantong obat di tangan Master Balai Pedang jatuh ke tanah. Pria setinggi 9 kaki itu berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terus gemetar, tetapi tangisannya tak terdengar. Waktu yang lama, Qin Mu menyapu abu Raja Lutian, menaruhnya dalam toples hijau, dan berdiri di depan toples itu dengan kecepatan tinggi. Dia terpaksa bergabung dengan Sekte Iblis oleh Nenek Si dan pemimpin suci Sekte Iblis tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia tidak memiliki banyak rasa sayang terhadap Sekte Iblis. Jikapun dia punya perasaan, itu adalah untuk Nenek Si dan leluhur muda itu. Namun, saat ia semakin mengenal Sekte Setan, ia perlahan-lahan jatuh cinta pada ajaran sekte tersebut dan berbagai orang di dalamnya, menghargai kepribadian mereka dan cara mereka menangani berbagai hal. Dia telah menganggap dirinya sebagai anggota kultus setan dan bekerja keras untuk menjadi pemimpin orang suci yang berkualifikasi. Raja Lu tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Mungkin dia tidak pernah mengira sebagai pemimpin suci, melainkan hanya sebagai murid nakal yang sibuk membereskan kekacauannya dan membersihkan sisa-sisa kekacauan yang ditinggalkannya di Gunung Senglin. Dia lebih seperti orang tua yang peduli pada generasi muda,
dengan driver penuh keibaan di matanya yang penuh celaan. Sekarang, dia telah meninggal, berubah menjadi genggaman abu di altar. Aula pedang. Tatapan Qin Mumu tajam, dan dia berkata perlahan, perintahkan para murid sekte untuk mengerahkan semua sumber daya dan menyelidiki untukku. Aku ingin semua informasi tentang guru besar putra mahkota, Sun Nanda. Kehidupannya, keluarganya, sektenya, murid-muridnya, semua tentangnya. Kepala Balai Pedang berdiri dan berkata, "Saya mematuhi perintah guru." Qin Mu melanjutkan, "Bawa Raja Lutian bersamamu. Jika dia ingin kembali ke pohon suci, kau bisa menguburkannya di sana." Master Balai Pedang pergi bersama King Tan. Qin Mu keluar dari kediaman Jiantang dan menemukan Si Yunxiang, yang telah kembali ke Shiziju dari Menara Tianlu. Ia meminta pelataran buku itu kembali dan berjalan menuju Menara Tianlu. Di Menara Tianlu, ia tiba di lantai 3. Tidak banyak buku klasik di sana, hanya sekitar 100 jilid. Banyak sekretaris berambut putih sedang mempelajari berbagai keterampilan di gedung itu dan berinovasi. Qin Mu menemukan Lingbao Budong Zengong dan membacanya dengan saksama. Ia membacanya selama 2 hari tanpa tidur. Kemudian ia berjalan keluar dari Menara Tianlu dan kembali ke kediamannya untuk tidur nyenyak. Keesokan harinya, pimpinan Balai Pedang datang membawa sebuah berkas tebal. Qin Mu membaca dengan saksama, menghabiskan setengah hari membaca semua informasi tentang guru besar Pangeran Sun Nanda. Dan kemudian menutup matanya. Master Balai Pedang telah menunggu dengan tenang di samping. Setelah beberapa saat, Qin Mu membuka matanya dan berkata, "Kuil Nanda, Sun Nanda." Lingbao Zhen tak tergoyahkan. Memusnahkan seluruh keluarganya di ibu kota akan terlalu berdampak. Mari kita lakukan di luar kota. Jiantang, beritahu 12 tetua pelindung gereja suci dan 8 inspektur. Dan suruh mereka pergi ke sungai Tu di luar ibu kota. Qin Mu menutup berkas dan menyerahkan catatan yang telah ditulisnya tentang teknik Lingbao Budong Zhen kepada Master Aula Pedang. Ia berkata, "Saya telah mempelajari teknik Lingbao Budong Zhen beberapa hari terakhir ini, mencari kekurangannya. Saya mencatatnya di sini agar mereka dapat memeriksanya. Master Aula, mohon jangan bergerak untuk saat ini dan tunggu instruksi saya." Jiantang menerima pesanan itu dan pergi. Qin Mu memanggil Hu Ling'er dan Long Qilin, lalu meminta mereka tinggal di Akademi Kekaisaran selama beberapa hari ke depan. Ia kemudian pergi ke ujung gang dekat kediaman cendekiawan dan menemukan Wei Yong. Ia bertanya, "Saudara Wei, apakah Adipati Wei sudah kembali?" Wei Yong berkata, "Saya baru saja kembali dari menumpas pemberontakan 2 hari lalu." Qin Mu berkata, "Saudara Wei, silakan pulang dan beritahu Adipati bahwa ada sesuatu yang menarik terjadi di Istana Nanda." Wei Yong bingung dan tersenyum, meskipun ayahku suka ikut bersenang-senang. Dia tidak selalu datang ke acara. Kalau masalahnya tidak cukup serius, dia pasti tidak akan pergi. Dia bisa memasukkannya sekeras-kerasnya sampai seluruh ibu kota tahu. "Ada apa?" Qin Mu berkata, "Pergilah saja, dan kamu akan tahu saat kamu sampai di sana." Wei Yong bingung dan turun gunung bersamanya. Qin Mu berpisah darinya dan langsung pergi ke paviliun Tingyu di Huaxiang. Fu Qingyun mengundang datang menyambutnya dan berkata, "Tuan." Qin Mu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara lagi. Tiba-tiba, terdengar suara berderak di dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya terkilir, dan tubuhnya semakin tinggi, berubah menjadi pria kekar namun agak kurus, tampak seperti orang barbar dari luar tembok besar. Fu Qingyun terkejut. "Teknik penciptaan? Aku ingin tahu yang mana dari 7 bab penciptaan itu?"
Tubuh Qin Mo memancarkan warna keemasan samar. Ia mengganti pakaian yang lebih kasar dan mengeluarkan 1000 pagoda dari tas taotinya. 1000 pagoda itu tingginya lebih dari 3 meter dan dipegangnya. 1000 pagoda terus berputar, mengeluarkan suara ding-dong, dan samar-samar terdengar lantunan Buddha dari 1000 pagoda. Tuan Fu, Anda harus tetap di sini dan jangan bertindak gegabah. Tunggu instruksi saya. Qin Mo menyeret 1000 pagoda dan berjalan keluar dari pavilion Tingyu, keluar dari Flower Land, dan langsung menuju ke Istana Nanda. Istana Nanda awalnya merupakan kediaman Guru Agung Putra Mahkota, dan Kuil Nanda merupakan salah satu sekte Buddha kedua setelah Kuil Liyin Agung. Setelah Kepala Biara Sun Nanda menyerah kepada istana, Kuil Nanda juga menjadi sekte besar dengan nama istana. Sun Nanda memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama Buddha, orang yang baik, dan membenci kejahatan. Ia disebut Arhat dan diangkat menjadi Guru Agung Pangeran. Setelah Kuil Nanda menyerah kepada istana kerajaan, banyak kuil Buddha lainnya juga menyerah kepada istana. Hal ini dapat dikatakan sebagai jasa Sun Nanda. Setelah Sun Nanda mengubah rumah Guru Agung Pangeran menjadi Istana Nanda, tempat ini menjadi tempat khotbah terpenting di Kuil Nanda. Banyak biksu muda dari Kuil Nanda datang ke sini untuk mendengarkan ceramah. Beberapa wanita dari keluarga pangeran dan menteri juga beribadah dan sering datang untuk mendengarkan ceramah. Namun, para perempuan dalam keluarga tersebut seringkali merasa kesepian dan sengsara di kamar tidur mereka. Beberapa dari mereka memiliki motif tersembunyi dan menjalin hubungan dengan biksu muda atas nama pemuja Buddha untuk menghilangkan kesepian mereka. Beberapa perempuan tua dan rupa buruk dalam keluarga tersebut memelihara beberapa biksu muda, dan para biksu seringkali keluar masuk kamar tidur perempuan. Hal ini juga merupakan kejadian umum di ibu kota. Ada pula beberapa pendeta tua yang memelihara beberapa wanita muda dan menikmati pesta pora siang dan malam, yang menimbulkan beberapa kritik. Meskipun Sunananda tahu bahwa beberapa pengikutnya korup, ia terlalu sibuk dengan tugas resmi dan memiliki terlalu banyak tanggung jawab untuk mendisiplinkan mereka. Selain itu, adat istiadat di ibu kota terbuka, para wanita lebih berani, dan janda permaisuri di istana juga memiliki kekasih, jadi ia tidak bermaksud ikut campur. Kaisar telah beberapa kali menawarkan pernikahan kepada Sun Nanda, tetapi ia menolaknya 3 kali. Namun, ia menerima lamarannya yang keempat. Ia adalah seorang setengah biksu dan setengah awam, sehingga tidak mudah baginya untuk kehilangan muka dan mendisiplinkan murid-muridnya. Hal-hal berputar terjadi dari waktu ke waktu di Istana Nanda yang lain. Tetapi Sun Nanda menutup mata terhadap semua itu. Namun, dia tetap membenci kejahatan dan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para pejabat istana yang berasal dari sekte jahat, dan akan memarahi mereka di depan umum. Hari itu, penerjemahan terjadi di luar Istana Nanda. Para biksu dari Kuil Nanda mulai berhamburan keluar, termasuk banyak murid langsung Sun Nanda. Mereka berkata, ada yang menjual harta karun Buddha yang berharga di luar. Pagoda-pagoda ini, jumlahnya ribuan, adalah keturunan langsung dari Kuil Lingbao Budong Zen Nanda kita. Itu adalah harta karun Kuil Nanda yang paling berharga yang telah hilang ratusan tahun yang lalu. Setibanya di luar istana, mereka melihat pagoda 1000 yang hilang, harta karun Kuil Nanda. Mereka melihat banyak biksu berkumpul, menghalangi jalan, dan beberapa kerabat perempuan juga terjebak di dalamnya. Sebuah pagoda berdiri di tengah keramaian. Pagoda itu terdiri dari ribuan bangunan. Masing-masing diukir dari batu giok. Pagoda itu terbagi menjadi 7 lapisan,
dan setiap lapisannya berbentuk silinder berukir kitab suci yang dapat berputar. Ketika berputar, kitab suci di atasnya akan memancarkan cahaya dan mengeluarkan suara-suara Buddha. Setiap lapisan pagoda berisi harta karun seperti kaca, kalung, relik, lampu, topas, akik, dan harta karun lainnya. Pagoda ribuan yang ditumpuk bersama-sama membentuk sebuah menara, yang merupakan harta karun keagamaan terkenal dari kuil Nanda, Pagoda Seribu, yang juga dikenal sebagai Pagoda Seribu. Harta karun semacam ini telah lama hilang dalam kekacauan, tetapi tak disangka ia bisa muncul kembali di dunia. Para biksu di istana Nanda begitu malu sehingga mereka ingin segera naik dan merebut kembali pagoda itu. Namun ini ibu kota, kita tidak bisa bertindak gegabah. Penjual menara seribu adalah seorang pemuda yang tampak seperti alien. Ia berdiri di bawah dan mengaktifkannya. Awalnya, 1000 pagoda itu tidak tinggi, masing-masing hanya setinggi 3 inci. Tetapi setelah dikendarai oleh pemuda ini, masing-masing pagoda menjadi lebih dari 3 meter. Tinggi total 1000 pagoda itu mencapai 60 hingga 70 kaki, sungguh menakjubkan. 1000 roda doa berputar, dan kitab suci terus bermunculan dengan cahaya yang berkelip-kelip. Suara Buddha terdengar merdu dan megah. Orang barbar asing itu berbicara dengan suara yang menggema, "Ini adalah pusaka keluarga yang berharga, dan aku hanya akan memberikannya kepada orang yang ditakdirkan untuk memilikinya. Aku berasal dari padang rumput di balik tembok besar dan merupakan seorang penyihir dari Istana Emas Loulan. Harta ini diwariskan dari leluhurku." Mereka menyelamatkan seorang biksu tua, yang kemudian memberikannya kepada mereka. Kali ini, aku datang ke kerajaan Yankang untuk bertemu para pahlawan dari kerajaan atas dan menemukan orang yang ditakdirkan untuk menerima harta ini. Saudara Yuanjing, apakah ini harta paling berharga dari kuil Nanda kita? Seorang biksu bertanya dengan tenang kepada biksu tampan di sekitarnya. Meskipun saudara Yuanjing masih muda, ia adalah murid langsung Sun Nanda dan memiliki status yang tinggi. Ia telah berlatih dengan Sun Nanda selama bertahun-tahun dan akrab dengan sejarah kuil Nanda. Ia mengangguk dan berkata, "Memang benar ini adalah harta karun kuil Nanda kita, Pagoda Seribu." Pagoda Seribu diukir dengan sutra Arahat Nanda, dan telah diperkuat oleh para guru Buddha dari semua generasi. Pagoda ini tidak dapat dipalsukan. Mata biksu Yuanjing berkilat, lalu tiba-tiba ia berteriak, "Dasar orang barbar, ini harta karun kuil Nandaku. Cepat kembalikan ke pemilik yang sah." Qin Mu meliriknya dan berkata, "Biksu, harta karunku ini diberikan kepada saya oleh seorang biksu agung. Karena diberikan kepada keluargaku, maka harta ini adalah milikku. Aku hanya memberikan harta karun ini kepada mereka yang ditakdirkan untuk hidup." Tiba-tiba, seorang biksu muda lainnya tertawa dan bertanya, "Apa artinya menjadi orang yang ditakdirkan?" Biksu Yuanjing menatap dengan takjub. Biksu muda ini, yang juga tampan, tak lain adalah Biksu Yuanfeng, murid Sun Nanda lainnya. Keduanya telah lama berselisih soal seorang wanita, dan diam-diam bertengkar berkali-kali. Meskipun hubungan mereka tampak baik-baik saja, hubungan mereka sudah lama terjadi di balik layar. Jelaslah bahwa Biksu Yuanfeng bermaksud memperoleh 1000 pagoda dari orang asing barbar ini, mewujudkan kebajikan di hadapan Sun Nanda, mengambil hati beliau, dan menjadi satu-satunya sang guru kesayangan, sehingga dapat menyingkirkannya. Qin Mu meletakkan 1000 pagoda dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku datang dari Saiwai dan melihat kemegahan Sang Guo. Aku mengaguminya dan memperkirakan sebagai tempat yang mempekerjakan orang-orang luar biasa dan pemandangan yang indah. 1000 pagoda ini bukan barang biasa.
Aku bersedia menggunakannya untuk bertemu dengan para pahlawan Sangguo. Jika kau bisa mengalahkanku di level yang sama, aku akan dengan senang hati mempersembahkan harta karun-karun ini di sekelilingnya. Di sini, Wei Yong dan Adipati Wei Guo berjalan keluar dari istana Adipati dan tiba di luar istana Nanda. Adipati Wei Guo melihatnya, menggelengkan kepala, dan tertawa. Apa yang menarik dari ini? Ini hanya bajingan-bajingan kecil dari Istana Emas Loulan yang ingin membuat masalah bagi kuil Nanda. Suaranya nyaring, dan saat dia berbicara, orang-orang dari beberapa blok jauhnya dapat mendengarnya dengan jelas. Jalan-jalan ini dulunya adalah tempat tinggal para pangeran dan menteri. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Adipati Wei, mereka semua keluar dari rumah mereka dan memandang dari kejauhan. Tiba-tiba, jalanan menjadi ramai. Para biksu kuil Nanda melihat semakin banyak orang di sekitarnya. Jadi mereka tidak bisa begitu saja mencari nafkah. Biksu lain yang membentangkan kuning berkata sambil tersenyum, asalkan kami mengalahkanmu, kami bisa merebut 1000 pagoda. Meskipun Adipati Wei sedang tidak bersemangat, ia tetap berteriak, botak, kita berada di level yang sama, jadi kita tidak bisa melanggar aturan. Di mana Sun Nanda? Bayinya telah lahir, jadi ke perut wanita mana dia lari? Wei Yong bingung, ia melihat sekelilingnya dan berpikir, bagaimana saudara Qin mengetahui ada sesuatu yang menarik untuk dilihat di sini? Di mana dia? Qin Mu berkata, asalkan kau mengalahkan Xiao Ke, kau bisa merebut 1000 pagoda. Meskipun perbatasan kita tidak sejahtera seperti negeri atas, janji kita tetaplah emas. Biksu membentangkan kuning hendak melangkah maju ketika Biksu Yuanjing tiba-tiba melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk mengambil pagoda. Kakak senior, aku Yuanjing, dan aku berada di alam 5 cahaya. Bolehkah aku meminta saranmu? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Istana Emas Loulan, Perusahaan Bangong, Alam Bintang 5.